Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sahid Susilo Nugroho selaku dosen pembimbing tesis dan Bapak Ibu dosen penguji sekalian. Sebelumnya perkenalkan saya Dian Marta Nurul Amanah, mahasiswa MM FEB UGM angkatan 75. Hari ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh dari Pemasaran Aplikasi Ponsel Realitas Berimbuh, Pemasaran Viral Melalui Berbagi Pengalaman Sosial. Teknologi informasi berkembang pesat hingga saat ini. Artificial Intelligence diciptakan untuk mempermudah manusia. Virtual reality dan augmented reality merupakan salah satu contoh dari produk artificial intelligence. Augmented reality atau realitas berimbuh pertama kali dikenal oleh dunia setelah peluncuran game Pokemon Go di pertengahan 2016, di mana teknologi ini mampu menggabungkan antara elemen virtual dengan dunia nyata. Tidak hanya teknologi informasi, bisnis saat ini juga terus mengalami perkembangan. Salah satunya adalah shifting pemasaran digital, di mana promosi dan penjualan dilakukan secara digital. Pemasaran digital juga harus mampu memastikan pemasar dapat mendeliver value kepada konsumen. Hal ini dimaksudkan agar dapat menciptakan hubungan berkelanjutan. Dalam pemasaran, Pine and Gilmore melihat pentingnya pengalaman bagi konsumen, yang salah satunya dapat dicapai dengan menggunakan teknologi realitas berimbuh. Teknologi ini dipercaya dapat meningkatkan pengalaman konsumen yang kemudian akan mengarahkan kepada kepuasan. Selain itu, memasukkan teknologi realitas berimbuh ke dalam aktivitas bisnis memungkinkan pemasar untuk dapat meningkatkan niat beli konsumen dan kecenderungan seseorang atau konsumen untuk membagikan pengalamannya. Indonesia sendiri merupakan pasar digital yang potensial jika kita lihat dari jumlah penduduknya yang sangat banyak. Namun sayangnya penetrasi internet di Indonesia baru mencapai angka 64% di tahun 2020, 73% di tahun 2021, dan angka ini masih jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand, dan negara-negara lainnya. Selain itu, di Indonesia, pemahaman terkait teknologi augmented reality juga masih kurang baik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Hartati dan Nurfiani bahwa masyarakat Indonesia masih awam dengan teknologi ini. Hal ini juga dapat dilihat dari tinjauan konsumen yang ada pada tesis saya. Berikut adalah tinjauan konsumen yang saya lakukan kepada 4 orang. Untuk 2 responden pertama yang mewakili kelompok usia tua, menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui apa itu teknologi realitas berimbuh. Dan untuk 2 responden berikutnya yang mewakili kelompok usia muda, sudah pernah mengenal teknologi realitas berimbuh, walau pemahamannya hanya terbatas pada aplikasi-aplikasi tertentu, contohnya seperti game. Berdasarkan latar belakang dan tinjauan konsumen yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dapat ditarik rumusan masalah. Konsumen sudah mulai melihat pengalaman sebagai komponen penting dalam kegiatan ekonomi. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa dalam realitas berimbuh, pengalaman yang bersifat positif akan mengarahkan kepada kepuasan, yang kemudian juga akan mempengaruhi secara positif kepada niat perilaku. Namun sayangnya penetrasi realitas berimbuh di Indonesia masih mengalami hambatan. Salah satunya karena dari segi konsumen, produsen maupun pemerintah masih awam dengan teknologi ini. Dan teknologi ini
harus cocok untuk diaplikasikan di kota-kota besar dengan segmen anak muda. Dari rumusan masalah ini, kita akan lanjut ke pertanyaan penelitian. Seperti yang sudah ditunjukkan di slide, pertanyaan penelitian ini dibagi menjadi 8 pertanyaan seperti berikut. Untuk tujuan penelitian, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sung 2021. Penelitian ini dilakukan untuk mendukung penelitian terdahulu dengan model yang sama, namun dengan objek, subjek, dan lingkup penelitian yang berbeda. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari pengalaman yang dibagi menjadi 4, estetika, hiburan, pembelajaran, dan eskapisme terhadap kepuasan pemasaran realitas berimbuh. Kemudian, untuk mengetahui pengaruh kepuasan pemasaran realitas berimbuh terhadap niat perilaku yang dibagi menjadi berbagi pengalaman sosial dan niat beli. Masuk ke landasan teori, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu teknologi realitas berimbuh. Jadi, teknologi ini menggabungkan elemen virtual, entah itu dalam bentuk gambar, teks, audio, maupun video ke dalam dunia nyata. Seperti yang ditunjukkan pada video dan gambar di slide ini. Baik, lalu kemudian saya akan menjelaskan terkait perkembangan nilai ekonomi, di mana konsumen maupun pebisnis sudah melihat bahwa pengalaman sebagai komponen yang penting dalam kegiatan ekonomi. Pengalaman ekonomi sendiri kemudian dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama adalah estetika, yang kedua adalah hiburan, yang ketiga adalah pembelajaran, dan yang terakhir adalah eskapisme. Kemudian adalah viral marketing, atau yang pada penelitian ini merupakan variabel berbagi pengalaman sosial, di mana pemasar memanfaatkan komunitas online untuk kemudian menghasilkan buzz agar informasinya diterima secara luas. Lalu kemudian adalah niat beli, yang merupakan sejauh mana konsumen memiliki keinginan atau bersedia membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Berikut adalah model penelitian dari tesis yang saya lakukan. Model penelitian ini dibagi menjadi 8 hipotesis seperti yang ditunjukkan pada slide di samping. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Pada pengambilan sampel, saya menggunakan 230 sampel dengan kelompok usia yang dibagi menjadi 4, Baby Boomers, Gen X, Gen Y, dan Gen Z. Lingkup penelitian dilakukan di Indonesia. Kriteria responden merupakan pengguna aktif smartphone dan diminta untuk mencoba aplikasi realitas berimbuh yang saya tentukan 5 aplikasi. Yang pertama adalah Shopee, yang kedua adalah Sephora, yang ketiga adalah IKEA Place, lalu yang keempat adalah Dulux Visualizer, lalu yang terakhir adalah Kinder Joy Play-Doh. Penelitian ini diuji menggunakan aplikasi Smart PLS. Masuk ke profil responden. Penelitian ini memiliki jumlah responden antara perempuan dan laki-laki yang hampir seimbang, dengan responden laki-laki sebesar 52%. Lalu untuk pembagian kelompok usia di sini masih didominasi oleh Gen Z dan Gen Y. Untuk latar belakang pendidikan didominasi oleh lulusan S1, dan untuk pekerjaan di sini didominasi oleh mahasiswa, dilanjutkan dengan pekerja manajerial dan operasional. Lalu untuk pengeluaran per bulannya
didominasi rata-rata 1-3 juta dan 3 juta sampai 5 juta. Dan aplikasi sosial media yang paling banyak digunakan di sini adalah Instagram. Lalu kita akan masuk ke pengujian instrumen yang dibagi menjadi 2, uji validitas dan uji reliabilitas. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di samping, uji validitas menunjukkan bahwa semua item valid dan tidak ada yang gugur. Dapat dilihat dari nilai loading faktornya yang lebih besar dari 0,5. Lalu untuk uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel reliable, di mana nilai composite reliability dan Cronbach alfanya lebih besar dari 0,7. Masuk ke bagian analisis data, pertama-tama saya akan menampilkan statistik deskriptif. Pada tabel di samping, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden baik, dapat dilihat dari rata-rata variabel yang memiliki nilai di atas 3. Lalu, dari standar deviasi, dapat disimpulkan bahwa jawaban responden bervariatif pada masing-masing variabel. Kemudian, kita akan masuk ke matrik korelasi seperti yang ditunjukkan pada tabel di samping. Nah, dapat disimpulkan bahwa korelasi antar variabel dalam penelitian bervariasi dan positif. Lalu kemudian setiap variabel memiliki korelasi dan hubungan searah. Lalu yang terakhir, hubungan antar variabel menunjukkan signifikan. Kemudian, bagian yang paling utama adalah pengujian hipotesis. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di samping, keseluruhan hipotesis menunjukkan hubungan yang positif. Dapat dilihat dari nilai original sampelnya yang menunjukkan angka positif. Lalu kemudian seluruh hipotesis menunjukkan pengaruh yang signifikan. Dapat dilihat dari angka T statistik yang lebih besar dari 1,645 dan angka p-value yang lebih kecil dari 0,05. Jadi, dari tabel di samping dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan hipotesis didukung. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sung 2021. Hipotesis pertama, estetika memiliki pengaruh positif terhadap hiburan. Aspek estetika pada aplikasi realitas berimbuh yang baik dapat mentransfer pengalaman menyenangkan, karena gambar 3 dimensi jauh lebih menarik dari gambar 2 dimensi. Hipotesis yang kedua, estetika memiliki pengaruh positif terhadap pembelajaran. Teknologi realitas berimbuh dapat membantu penyampaian informasi secara lebih efektif, lebih akurat, dan lebih jelas, yang kemudian mampu meningkatkan pembelajaran dan rasa ingin tahu. Hipotesis ketiga, estetika memiliki pengaruh positif terhadap eskapisme. Estetika dalam realitas berimbuh memiliki pengaruh terhadap kenyamanan. Jadi, eskapisme tidak akan pernah terjadi jika aplikasi dirancang dengan buruk. Hipotesis keempat, hiburan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pemasaran realitas berimbuh. Hiburan merupakan komponen yang paling sering kita lihat, dan memasukkan komponen hiburan ke dalam aplikasi realitas berimbuh dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Hipotesis kelima, pembelajaran memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pemasaran realitas berimbuh. Pembelajaran dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi, aspek pembelajaran yang buruk tidak akan memberikan kepuasan kepada konsumen. Lalu berikutnya, hipotesis keenam, eskapisme memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pemasaran realitas berimbuh. Teknologi realitas berimbuh dapat menstimulasi aktivitas eskapisme untuk menghilangkan kejenuhan dari kegiatan atau rutinitas sehari-hari.
Hipotesis ketujuh, kepuasan pemasaran realitas berimbuh memiliki pengaruh positif terhadap berbagi pengalaman sosial. Kepuasan konsumen secara signifikan mempengaruhi manifestasi dari getok tular. Jadi, jika konsumen merasa puas, maka akan besar kemungkinannya konsumen membagikan pengalamannya kepada lingkungan sosialnya. Lalu hipotesis terakhir, hipotesis 8, kepuasan pemasaran realitas berimbuh memiliki pengaruh positif terhadap niat beli, di mana kepuasan yang tinggi akan menghasilkan kedekatan emosional yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian. Berikutnya, implikasi manajerial. Yang pertama, pemasar atau perusahaan perlu memperhatikan dengan baik aspek estetika pada aplikasi realitas berimbuh yang dikembangkannya, di mana aspek estetika ini harus mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aspek hiburan, pembelajaran, dan eskapisme. Lalu, aspek hiburan, pembelajaran, dan eskapisme yang ada dalam aplikasi realitas berimbuh juga harus dipastikan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kepuasan konsumen. Lalu berikutnya, kepuasan konsumen juga harus dipastikan memberikan pengaruh yang positif terhadap pemasaran viral atau memastikan bahwa konsumen dapat membagikan pengalamannya kepada lingkungan sosialnya. Lalu implikasi yang terakhir, bagaimana kepuasan yang sudah dibangun oleh pemasar atau perusahaan dapat berpengaruh secara positif terhadap niat beli. Terakhir, keterbatasan riset dan saran. Penelitian yang saya lakukan memiliki responden yang belum merata di 4 kelompok usia. Responden didominasi oleh kelompok usia Gen Y dan Gen Z. Penelitian ke depannya diharapkan dapat memperhatikan dengan baik pemerataan kelompok usia. Yang kedua, aplikasi yang digunakan pada penelitian ini hanya didominasi oleh satu aplikasi besar, yaitu Shopee sebanyak 47,4%. Harapannya ke depannya penelitian setelahnya juga dapat memperhatikan dengan baik pemerataan penggunaan aplikasi. Lalu yang terakhir, aplikasi ini hanya berfokus pada teknologi realitas berimbuh yang berbasis aplikasi saja. Padahal saat ini teknologi realitas berimbuh itu sudah ada dalam bentuk web maupun sosial media, sehingga kedepannya penelitian setelah ini dapat memperhatikan teknologi realitas berimbuh dalam bentuk web dan sosial media. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.